dari pemateri berlangsung. Dan jika Bapak Ibu di satu ruangan mengikuti kegiatan Zoom ini beberapa orang, mohon hanya mengaktifkan satu speaker supaya tidak terjadi feedback suara. Bapak Ibu, untuk penulisan nama dan asal instansi di daftar hadir, karena daftar hadir ini menjadi dasar pencetakan sertifikat, mohon untuk menuliskan nama dan atau identitas di daftar hadir seperti yang kami contohkan di sini, lengkap dengan gelarnya, ya Bapak Ibu. Untuk penulisan nama, huruf pertamanya huruf besar Bapak Ibu, kemudian jika di belakang ada gelar, di belakang nama dituliskan koma, kemudian jika gelarnya adalah MPD, penulisannya seperti ini. Kemudian untuk asal instansi Bapak Ibu, untuk kalau Bapak Ibu dari sekolah negeri, untuk negerinya disingkat saja. Ya, misalkan di sini saya contohkan SDN Ciruas 2 atau SDN Priuk 2. Ya. Kemudian Bapak Ibu untuk alamat email, mohon dituliskan alamatnya harus tepat dan juga dipastikan emailnya email yang aktif, karena untuk sertifikat akan kami kirim melalui alamat email Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan Unit Layanan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan LPMP Banten, yang mana untuk diawali dengan kegiatan BIMTEK, baik untuk materi platform atau media pembelajaran yang kita mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan September, maupun untuk materi substansi yang juga kita mulai dari bulan Juli sampai dan berakhir di bulan September. Dan diseminasi ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan Unit Layanan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan. Untuk kesempatan hari ini dan besok, ini ada 5 guru model yang akan memaparkan pengalaman pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ada Bu Vivi Alfian dari SDN Taman Sukarya 1, Ibu Yanti Lesmana Dewi dari SDN Jurmudi Baru, ada Bu Listia Kusumasari dari SDN Sukasari 4, ada Bu EN Juniarsi SDN Bojong 1 yang kebetulan hari ini mendapatkan kesempatan yang pertama untuk tampil, dan ada Ibu Desi Dwi Kurniasi dari SDN Priuk 2. Ini agenda kegiatan Bapak Ibu untuk 2 hari, untuk hari ini dan besok. Untuk paparan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu EN Juniarsi sampai pukul 10. Kemudian pukul 10 sampai pukul 12 akan dilanjutkan dengan paparan dari Ibu Yanti Lesmana Dewi. Pukul 12 sampai pukul 13 kita istirahat, dan kita lanjutkan lagi pukul 13 sampai pukul 15, yaitu paparan dari Ibu Desi Dwi Kurniasi. Kemudian kita lanjut besok kita mulai pukul 8, kita akan mendengarkan paparan dari Bu Listia Kusumasari. Kemudian pukul 10 sampai pukul 12 kita mendengarkan paparan dari Ibu Vivi Alfian Feristiana. Kemudian pukul 13 sampai pukul 14 nanti ada review dari narasumber LPMP, yaitu Bu Haja Nita Eka Priyatna MPD, dan pukul 14 sampai pukul 15 kita ada penutupan bersama pejabat LPMP Banten. Itu Bapak Ibu informasi yang saya sampaikan terkait kegiatan kita hari ini dan besok. Untuk selanjutnya, sebelum paparan dari Bu EN, dari Bu Hajanita Eka, ada yang ingin disampaikan Ibu? Nggak ada Pak Mayena, kita mulai saja. Kita langsung saja ke Bu EN Ibu ya. Baik Bu EN, kami persilahkan. Waktu yang kita sediakan sekitar sampai pukul 10. Untuk paparannya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 menit. Sisanya kita gunakan untuk diskusi. Silakan Bu EN, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Sudah terlihat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Bu EN ya. Mic-nya dibuka dulu.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Bu En, suaranya kecil, Ibu. Kedengaran tidak Pak? Halo? Ini suaranya besar, Bu. Kedengaran ya? Terdengar Ibu. Iya, terdengar Ibu. Iya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Tak lupa kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi nikmat sehat, nikmat iman. Nah, yang terhormat kepada Kepala LPMP Banten, Bapak Iwan Kurniawan, SSI, MSI, Bapak Kasubag Umum, Bapak Boni Hanapi, DA Kosta, MDS, Sasi 1, Bapak Herwan Febriadi, SSI, MPD, terus Sasi PMPS, Edi Susanto, MSI, Kasih FPMP Dr. Dodo Hermana MMP. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Riyana SPD MPD, Ibu Ita Masito, terus Bapak Eko, Payana, dan semuanya dari LPMP yang telah memberikan materi dan bimbingan tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Tak lupa kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membimbing kami dan mendukung kami pembelajaran jarak jauh, serta teman-teman hebat atau guru-guru hebat dan staf yang telah membantu atau memberi saran dan masukan untuk pembelajaran jarak jauh ini. Perkenalkan, nama saya EN Juniarti dari SDN Bojong 1, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Absen di mana, Net? Net, absennya mana, Net? Nah, pembelajaran jarak jauh sekolah binaan atau sekolah model di SDN Bojong 1, Kota Tangerang di tahun 2021. Baik Bapak Ibu, ini adalah profil SDN Bojong 1. Ini adalah bangunan sekolah. Posisi sekolahnya berada di pinggir jalan besar dengan bangunan yang sangat minimalis, Bu. Bapak perlu diketahui lapangan halaman pun lebih kecil dari lapangan bulu tangkis. Kita mempunyai luasan 550 meter yang hanya ada di bangunan cuma 300 meter, yang 200 meternya di seberang jalan untuk olahraga. Kami mempunyai misi SDN Bojong 1 yaitu mewujudkan sekolah unggul yang berbasis lingkungan dan berakhlak karimah. Nah, selanjutnya kami mempunyai misi 1. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. 2. Mengembangkan semangat unggulan dalam bidang akademik dan non-akademik.
3. Melaksanakan penataan lingkungan bersih, indah, dan sehat. 4. Melaksanakan penguatan pendidikan secara berbangsa. 5. Melaksanakan kegiatan adiakar secara berkelanjutan. 6. Peserta didik dan warga sekolah peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk mewujudkan sekolah unggul SDN Bojong 1 yang berbasis lingkungan dan berakhlak karimah. Nah, di sini ada SDN Bojong 1. SDN Bojong 1 mempunyai akreditasi A. Waktu pembelajarannya pagi dan siang. Ini sebelum pandemi ya. Kurikulumnya yaitu kurikulum 2013. Status sekolah, statusnya negeri. Jumlah murid 408 siswa. SK pendirian nomor 431/3031/3431/TU. Untuk tanggal pendirian 1979. Tanggal 1 itu bulan 1. Nah, SK pendiriannya yaitu tanggal 15 bulan 2010. Nah, kita mempunyai 24 PNS dan honor. Bapak Ibu perlu diketahui SDN Bojong 1 mempunyai kegiatan program sekolah di SDN Bojong 1. Di antaranya realisasi budaya mutu program pembiasaan di masa sebelum pandemi, Ibu Bapak nasionalis, yaitu upacara bendera, penanaman karakter nasionalis, melalui pelaksanaan upacara penaikan bendera di setiap hari Senin dan penurunan bendera di setiap hari Sabtu, sehingga tumbuh sikap cinta dan tanah air, disiplin dan tanggung jawab siswa sekolah. Ini foto-fotonya ada sedang upacara sebelum pandemi, Ibu. Selama pandemi kami melakukan upacaranya lewat virtual dengan mengirimkan lagu Indonesia Raya lewat pesan suara, membacakan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan literasi. Untuk selanjutnya Selasa, ada hari Selasa dan mandiri. Setiap hari Selasa kita bergotong royong dan mandiri sarapan bersama. Ini ya sebelum pandemi, Ibu Bapak perlu diingat. Ini anak-anaknya kegiatan setiap hari Selasa sebelum pandemi. Setelah pandemi untuk sekarang biasanya anak-anak suka mengirim foto-foto ketika dia sarapan bersama keluarga. Untuk kegiatan Rabu ada GLS atau gerakan literasi, fiksi, membaca fiksi ya. Di sini merupakan upaya menekan gemar membaca pada siswa dengan membaca buku fiksi, dipandu oleh guru akan memahami isi bacaan dan mampu menceritakan kembali di depan temannya, dan bisa mengeksplor minat bakat dalam gerakan literasi.
Nah, untuk setiap hari Kamis kita mengumpulkan Al-Quran. Setiap hari Kamis belajar membaca dan menulis Al-Quran dipandu oleh bapak-bapak agama dan dibantu dengan guru yang lain agar setiap siswa itu mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan mencintai Al-Quran. Nah, untuk Jumat, takwa dan tadarus, sholat duha bersama dan tadarus bersama merupakan budaya mutu untuk menanamkan sikap religius khusus saat beribadah. Nah, untuk kegiatan hari Sabtu, kami ada senam bersama anak-anak biar ada kerjasama disiplin, sehat dan menyenangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah ibu kepala sekolah. Ada ibu kepala sekolah, ada bapak pengawas Pak Yusuf, ini saya sendiri, ada ibu Titi Mariana, ada Pak Retno Haryanto, ada Pak Asep, ada Bu Rita, ada Bu Nur Hayati, ada Pak Aditya, ada Bu Siti Alia, ada Bu Siti Masito, ada Bu Sri Harti, ada Bu Julia, ada Bu Dita, ada Bu Anita, ada Pak Maiknya Ari, ada Amur. Ini adalah semua guru-guru yang ada di SD Bojong Sari. Baik ibu-ibu, selanjutnya saya akan memaparkan persiapan sebelum PJJ, pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1, menyusun KTSP dan menentukan kurikulum 2013 Permendikbud 33 tahun 2018 bersama Dewan Komite dan Pengawas Sekolah melalui Raker. 2. Seluruh Dewan Guru menyusun promes jadwal pelajaran sebagai dasar penyusunan perangkat pembelajaran. Seluruh Dewan Guru membuat silabus dan sebagai bahan lampiran KTSP sebelum ditandatangani dan disahkan. 4. Seluruh Dewan Guru menyiapkan perangkat penilaian persiapan selama 1 semester. 5. Dewan Guru mendiskusi SOP atau standar operasional prosedur pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di bulan Juni. 6. Sosialisasi SOP, PJJ dan program secara bertahap. Nah, ini adalah pedoman SOP di masa pandemi atau masa darurat COVID-19. Ada rapat kerja tahunan di awal bulan Juli 2020 menyusun KTSP sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di SDN Bojong 1 selama tahun pelajaran 2020 sampai 2021 yang dihadiri dan ditandatangani oleh guru dewan dan staf. B. Pra pelajaran. RPP selalu dibuat di awal semester atau awal bulan. 2. Bahan ajar, jadwal dan penugasan, kemudian mengirimkan ke peserta didik, orang tua atau wali murid melalui WAG. 3. Memastikan semua siswa telah mendapatkan lembar jadwal
penugasan dengan dibuktikan tanda terima. 4. Jadwal pembelajaran dan pengesahan belajar, penugasan belajar diambil oleh orang tua atau wali siswa setiap minggu di akhir minggu atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia guru dan orang tua atau wali siswa untuk menyerahkan penugasan yang dikerjakan siswa dengan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun, memakai sanitizer dan tidak berkerumun seminggu sekali dengan jadwal disepakati sebagai berikut. Untuk hari Senin dijadwalkan kelas 1 AB dan kelas 3B. Untuk hari Selasa dijadwalkan untuk kelas 2 AB dan kelas 3A. Untuk hari Rabu dijadwalkan untuk kelas 6A dan 6B. Untuk hari Kamis dijadwalkan untuk kelas 4A dan B. Untuk hari Jumat dijadwalkan untuk kelas 5 dan AB. Nah, untuk hari Sabtu kita selalu mengadakan KKGS yang membahas kesulitan tentang pembelajaran jarak jauh yang sedang dihadapi. Untuk bagian C yaitu saat pembelajaran pembelajaran dibantu orang tua sesuai dengan jadwal penugasan yang telah diberikan. 2. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, terutama bagi siswa yang terkena PJJ. Pembinaan melalui WAG yaitu jam 7 sampai jam 8. Senin upacara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus hari Selasa bersama sarapan bersama orang tua dan mengupload foto kegiatan di WAG. Untuk hari Rabu membaca literasi, Rabu membaca cerita dan hadis isinya melalui paduan suara. Untuk hari Kamis yaitu BPTI membaca Al-Quran dengan memperlihatkan foto dan pesan suara. Untuk hari Jumat sholat duha bersama dan tadarus melalui pesan suara dan foto kegiatan bersama orang tua. Sabtu sehat olahraga bersama orang tua, kirim foto atau videonya. Untuk gurunya pun di sekolah mengadakan kegiatan kebersihan Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan belajar selanjutnya yaitu jam 8 sampai jam 12 kegiatan awal inti penutup dengan menyenangkan, kontekstual, tidak memberatkan siswa dan selalu komunikasi dengan orang tua. Jika kesulitan berkelompok dengan teman terdekat dan menggunakan protokol kesehatan. 3. Usai pembelajaran, setiap siswa mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pembelajaran harian. Orang tua atau wali memberikan tanda tangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar harian. Terus penugasan diberikan sesuai dengan jadwal. 4. Hasil penugasan berikut lembar data harian dikumpulkan setiap minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Ini juga dapat dikirim melalui alat komunikasi. 5. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, kewirausahaan, ketahanan pangan, dan keterampilan perawatan rumah.
antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga atau kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik siswa selama periode masa BDR. Bapak Ibu sebentar error ya ini ya Pak. Ya silakan Bu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya Ibu. Nah, iya. Sudah, kita lihat. PJJ yang dilakukan adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media aplikasi yang antara guru dan siswa serta tidak menimbulkan beban baru terhadap jenis atau model PJJ yang dilakukan yaitu PJJ daring atau PJJ luring atau offline, PJJ kombinasi daring dan luring. Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum PJJ Bapak Ibu. Satu, menyusun prota dan dokumen yang disesuaikan dengan kalender pendidikan Kota Tangerang dan kalender sekolah. Nah, dua, membuat rancangan kegiatan belajar di rumah, diantaranya menganalisis KD dalam kondisi yang betul sekarang ini masa pandemi ya, dalam tema yang akan dipelajari. Dua, memetakan KD dalam tema akan dipelajari. Mengkaji kegiatan pembelajaran pada buku guru dan buku siswa. Mengkonversi kegiatan belajar di sekolah menjadi kegiatan belajar di rumah sesuai kondisi yang memungkinkan. Merencanakan evaluasi yang akan dilakukan sesuai KD pada kegiatan belajar di rumah. Tiga, menyusun RPP dan instrumen penilaian. Empat, membuat bahan ajar yang diperlukan. Lima, menyusun jadwal dan deskripsi kegiatan siswa selama belajar di rumah atau menyesuaikan dengan kalender pendidikan di Kota Tangerang. Kita mempunyai tahapan dalam analisis KD ya, Ibu, Bapak-bapak. Satu, menuliskan KD pengetahuan dan KD keterampilan. Dua, analisis KD pengetahuan dan KD keterampilan. Tiga, menentukan level KD pengetahuan atau kognitif. Empat, level kognitif inilah yang akan dijabarkan menjadi IPK atau indikator pencapaian kompetensi atau kunci. Tuliskan indikator pencapaian kompetensi dari setiap KD, baik IPK pendukung, IPK kunci maupun IPK pengayaan. 6. Tentukan apakah IPK tersebut dapat dicapai dengan pembelajaran di sekolah atau di rumah dengan mempertimbangkan capaian KD. Sebaiknya indikator kunci sama dengan indikator esensial menjadi prioritas untuk diajarkan di sekolah. Baik, ini saya akan memaparkan analisis KD selengkapnya. Analisis KD tema 1 kelas 6. Nah, ini Bu, Bapak Ibu, kebetulan saya mengajar di kelas 6. Ini adalah materi KD pada pembelajaran normal. Kelas 6, tema 1. Subtema 1 pembelajaran 1 semester 1. Nah, tadinya itu batu-batu bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks hasil pengamatan yang didengar dan dibaca.
4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan wawancara yang diperiksa. Nah, untuk level bahasa Indonesia di sini KD level kognitif, KD pengetahuan, level afektif, KD keterampilan. Di sini untuk 3.1 yaitu C2. 3.1 menentukan ide pokok dan informasi dalam bentuk diagram atau C1 IPK penunjang. 3.1.2 menyimpulkan informasi teks laporan atau C2 IPK kunci. Untuk pengayaan yaitu 4.1 menyalin simpulan secara tertulis dari teks laporan hasil pengamatan atau P1 atau penunjang. 4.1.2 merancang laporan hasil wawancara atau P2. 4.1.3 menyanyikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan wawancara yang diperiksa atau P3 atau P4. Nah, yang diajarkan anak-anak di sekolah melalui daring atau sinkron, guru kunjung. Nah, kita biasanya daring melalui WAG. Terus dari asinkron di rumah dan visitasi bagi siswa yang sulit atau terjangkau PJJ. Untuk pembelajaran IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyanyikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Levelnya adalah C2. Untuk keterampilannya itu P3. IPK-nya atau kata kuncinya 3.1.1 mengidentifikasi gambar perkembangbiakan generatif atau C2 KD kunci. Terus 3.1.2 membedakan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ini termasuk C3 KD. Terus pengayaan 4.1.1 menyalin karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. 4.1.2 mendemonstrasikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini diajarkan di sekolah atau daring sinkron atau guru. Nah, di sini kita daring menggunakan kadang-kadang menggunakan Google Meet atau Zoom Meet. Nah, terus yang di rumah, pelajaran di rumah itu di rumah dan visitasi bagi siswa yang sulit terjangkau PJJ. Nah, ini adalah tahapan dalam pemetaan KD. Tuliskan muatan pelajaran beserta KD pengetahuan. 2. Kita tentukan KD pengetahuan sesuai dengan subtema dan PB pada tema. Ya, kembali. 2. Tentukan KD pengetahuan sesuai dengan subtema dan PB pada tema dan dengan checklistnya. 3. Pemetaan KD keterampilan dengan cara yang sama. Nanti ada paparan untuk pemetaan KD selengkapnya. Pemetaan KD tema 1 di kelas 6. Nah, di sini ada
pembelajaran PKN, ada IPA, ada matematika, ada SPDP, ada IPS, ada bahasa Indonesia. Nah, di sini ada KD-nya KD 3.1 untuk PKN, 3.1 untuk IPA, matematika 3.1, IPS 3.1, bahasa Indonesia 3.1. Ini adalah pemetaan untuk satu tema. Nah, ini yang digaris merah, ini adalah pembelajaran yang PB1, subtema 1 yang akan saya paparkan. Nah, tadi kan sudah di atas sebelumnya sudah dibilang sudah menyusun jadwal dan pembelajaran, desain pembelajaran. Ini adalah jadwal untuk selama seminggu. Satu, tentukan moda pembelajaran, sinkron maya, sinkron langsung, asinkron mandiri, asinkron kolaboratif. Dua, buat desain pembelajaran setiap mapel yang disesuaikan dengan program semester, tema, subtema, dan pembelajaran, analisis KD dan pemetaan. Ini contoh jadwal pelajaran untuk satu minggu di subtema 1 kelas 6. Ya, ini adalah jadwal untuk satu minggu yang saya buat di kelas 6. Untuk hari Senin, yaitu karena kita dimulai pembelajaran dalam pembelajaran 1, subtema 1, PB1, jatuhnya di hari Kamis. Berarti untuk hari Senin kita pembelajaran tema 1, subtema 1, PB-nya 4. Ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Nah, terus untuk hari Selasa ada tema 1, subtema 1, PB5, ada IPS, ada matematika, dan SPDP. Untuk hari Selasa, tema 1, subtema 1, PB6, yaitu ada PKN, ada bahasa Indonesia. Nah, untuk hari Kamis ada tema 1, subtema 1, PB1, bahasa Indonesia. 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang dibuat oleh TV. Terus pembelajaran selanjutnya IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, itu adalah jadwal untuk selama seminggu yang akan saya ajarkan. Nanti saya tampilkan di video yang akan di ya. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita untuk RUT
RPP yang tiga komponen sesuai dengan surat edaran nomor 4 2020. Surat edaran nomor 2020. Nah, di sini penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, tulis identitas sekolah dan mata pelajaran. 2. Tentukan tujuan pembelajaran. 3. Tentukan langkah-langkah kegiatan dalam pembelajaran. 4. Tentukan bentuk penilaian, baik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini adalah RPP yang saya buat. Di sini ada satuan pendidikan. SDN Negeri Bojong 1, kelas semester kelas 6, semester 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, muatan terpadunya dalam bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu yaitu 6 kali 30 menit. Nah, tujuan pembelajarannya melalui membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan teliti. 2. Melalui bahan bacaan menemukan ide pokok dari bacaan. Siswa mampu menyusun informasi dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan dengan tanggung jawab. 3. Dengan mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 4. Dengan berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. 5. Dengan membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dan negara ASEAN terkait dengan geografisnya dengan benar. 6. Dengan berdiskusi, siswa mampu menulis laporan berupa diagram pen tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografis dengan benar. B. Yaitu kegiatan pembelajaran untuk pendahuluan selama 15 menit. 1. Melakukan pembukaan salam, membaca doa, menanyakan kabar, dan kehadiran siswa melalui aplikasi grup WhatsApp. 2. Mengabsen kehadiran siswa lewat list AG. 3. Mengaitkan materi keadaan saat ini di pandemi COVID-19 yang dialami oleh semua negara dalam persepsi. 4. Mengadakan tanya jawab tentang kebersihan lingkungan rumah masing-masing. 5. Menyampaikan tujuan, langkah dan manfaat pembelajaran. Untuk kegiatan inti selama 150 menit, siswa mengamati video pembelajaran yang dibuat guru. Siswa ditugaskan membuat video link Tangerang belajar. Siswa dan guru mendiskusikan tayangan video melalui WAG. Siswa diminta untuk mengamati gambar halaman 1 yang ada pada buku pelajaran. Guru memberi waktu sekitar 3 menit. Setiap siswa kemudian menulis pertanyaan dan mendiskusikan jawabannya dengan bimbingan orang tuanya. Siswa melaporkan pertanyaan dan jawabannya melalui WAG secara bergantian. Guru memberikan penguatan terhadap jawaban siswa melalui jawaban di WAG.
Siswa ditugaskan membaca buku halaman 2 dan 3 dan mengisi atau membuat peta pikiran dari bacaan di buku tulis masing-masing. Siswa membacakan hasil peta pikiran dan yang lain memberikan masukan melalui WAG. Memberikan kesimpulan tentang peta pikiran perkembangbiakan jagung. Siswa mengamati gambar bagian-bagian reproduksi pada bunga dan membaca proses perkembangbiakan generatif. Siswa mengganti proses perkembangbiakan generatif dan manfaat dari perkembangbiakan generatif. Nah, di sini siswa mencari informasi dari berbagai sumber mengenai proses perkembangbiakan generatif tumbuhan pada internet atau link Tangerang Belajar. Siswa menemukan informasi yang didapat dan teman yang lain memberikan tanggapan dengan menambahkan informasi yang berbeda atau melengkapi melalui video call dengan kelompoknya masing-masing. Guru menugaskan mengisi LK halaman 6 tentang bagian-bagian bunga dan cara penyerbukannya dengan bimbingan orang tua. Siswa diminta mempresentasikan hasil pekerjaannya melalui Google Meet. Terus siswa diminta membaca dan membuat rangkuman materi bacaan dari halaman 7 sampai 14 di buku tugas masing-masing dengan durasi waktu 45 menit. Siswa menyampaikan hasil pekerjaannya dalam Zoom Meet. Setiap siswa menyampaikan hasil pekerjaannya melalui foto di WAG atau dikumpulkan pada saat melakukan visitasi. Nah, terus yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Setiap siswa menerima umpan balik dari guru. Guru mengadakan evaluasi pembelajaran melalui tanya jawab. Guru melakukan refleksi, remedial dan pengayaan melalui pemberian tugas. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Menutup kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan berdoa dan mengucapkan hamdalah. Nah, di sini di bagian C penilaian atau asesmen. Satu, penilaian sikap, yaitu observasi selama kegiatan berlangsung, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Rubrik penilaian sikap, yaitu butir sikap, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Untuk penilaiannya yaitu antara 60 sampai 70, hadir di WAG tapi tidak merespon. Terus jika anak mengerjakan tugas tetapi pengumpulannya tidak tepat waktu, terus maka nilainya akan 60 sampai 70. Nah, dikerjasama karena belajar sendiri tidak dibantu. Yang lain atau orang tuanya sendiri jadi dapat nilai 60 sampai 70. Nah, untuk penilaian 71 sampai 80 jika hadir di WAG merespon tetapi sesekali. Terus untuk tanggung jawabnya siswa mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Untuk kerjasamanya yaitu kerjasama dengan orang tua. Untuk penilaian 81 sampai 90 siswa selalu hadir di WAG, selalu merespon dan mengerjakan tugas selalu tepat waktu dan lengkap. Untuk kerjasamanya dengan seluruh anggota keluarga. Untuk penilaian pengetahuan, ini secara tulis atau lisan. Satu, sebutkan ide pokok dari bacaan yang dijaga. Dua, sebutkan bagian-bagian bunga
3. Jelaskan kehidupan sosial budaya negara ASEAN. Kunci jawaban yang diharapkan: 1. Jagung, makanan pokok, perkembangbiakan pohon jagung, dan bagian-bagian pohon jagung atau kegunaan pohon jagung dan petani jagung. 2. Putih, mahkota, benang sari dan kelapa. 3. Indonesia, bendera merah putih dan iklim tropis. Pembobotan setiap soal skor maksimal 100. Untuk keterampilannya yaitu penilaian produk berupa laporan hasil pengamatan, unjuk rasa. Punten Ibu. Suaranya kemut ya? Iya. Halo, punten. Iya. Maggie dibuka dulu. Dibuka dulu buat mic-nya, Ben. Buun, Ben, punten mic dibuka dulu. Suaranya tidak ada. Klik yang di bawah kiri. Di bawah. Pak Bos akan kami absen yang di PMS. Ya Ibu sudah ada. Silakan dilanjut Bu En. Sudah kedengaran Pak? Sudah Ibu. Silakan dilanjut. Maaf, penilaian tadi ya sudah. Sekarang penilaian keterampilan yaitu penilaian produk berupa laporan hasil pengamatan, unjuk kerja, presentasi laporan hasil pengamatan. Ini di bawah adalah format penilaian. Ini adalah RPP yang saya buat. Mohon maaf tadi ya saya ternyata untuk RPP yang 3 komponen berdasarkan nomor 14 tahun 2019. Nah, untuk selanjutnya adalah perencanaan lembar kerja peserta didik berdasarkan RPP yang saya buat. RPP tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 kelas 6. Nah, penyusunan lembar kerja peserta didik, cermati kembali RPP yang sudah dibuat, fokus pada kegiatan inti dan bentuk penilaian yang akan dilakukan. 2. Berdasarkan RPP yang telah dirancang dalam RPP, buatlah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dapat memandu aktivitas belajar sesuai dengan bentuk penilaian yang kita pilih. 3. LKPD setidaknya terdiri dari komponen identitas sekolah dan mata pelajaran. Tujuan, petunjuk pengerjaan tugas, penugasan, penilaian, dan umpan balik. 4. Dalam membuat LKPD, sesuai sistematika dan kreativitas. Lembar kerja peserta didik selengkapnya. LKPD tema 1, tema 1, pembelajaran 1 kelas 6. Lembar kerja peserta didik di sini kelas semester kelas 6 semester 1, tema 1 selamatkan makhluk hidup.
subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1 muatan pembelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia. Terus ada nama, tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyampaikan dalam bentuk diagram. 2. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. 3. Setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaat dengan benar. 5. Setelah membaca teks ASEAN dan kehidupan sosial budaya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram pen. Petunjuk pengerjaan. 1. Perhatikan instruksi guru saat pembelajaran baik secara daring ataupun luring. 2. Pelajari materi pembelajaran yang ada di e-book. 3. Bacalah tujuan pembelajaran. 4. Kerjakan dengan teliti dan mandiri. Ini adalah lembar kerja yang harus dikerjakan oleh anak. 1. Bacalah bahan bacaan pada buku siswa halaman 2 dan 3. 2. Diskusikan dan tuliskan ide pokok pada bacaan tersebut. Lalu tuliskan ide pokok kerja di bawah ini dengan diagram pen. 3. Buatlah laporan hasil pengamatan bagian-bagian bunga dan cara penyertaannya. 4. Kerjakan dengan menggunakan format di bawah ini. 5. Kesimpulan pengamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah dokumen pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Tadi kalau di awal sebelum pandemi, nah di sini PJJ di masa pandemi kita melalui ada Zoom, sinkronus, voice note, video call, terus ada Google Meet. Ini adalah absensi atau laporan kegiatan PJJ. Nah, asinkronus melalui WA. Contohnya seperti ini, terus ada video, ada tanggerang belajar, ada pembelajaran pemberian buku, ada LKPD, nonton YouTube ataupun internet. Nah, di sini pun ada ibu guru yang mengadakan luring atau visitasi dan pengumpulan tugas dengan protokol kesehatan. Itulah paparan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang ada di SD Bojong 1. Nah, kita saksikan video pembelajaran jarak jauh untuk kelas 6 tema 1 pembelajaran 1. Saya ini dulu ya Bu, Bapak. Sabar. Selamat menyaksikan Bapak Ibu ini video yang saya bikin. Bu En, punten. Mungkin stop share dulu Ibu.
stop share dulu, terus nanti share ulang. Karena ini yang masih muncul di kita masih PowerPoint-nya, Ibu. Stop share screen-nya dulu, Ibu. Jadi ini kalau Ibu klik link video pembelajaran di sini langsung, itu tampilnya tidak langsung ke video pembelajarannya, Ibu. Jadi stop share screen dulu, kemudian nanti share screen ulang. Ibu pilih video yang akan ditampilkan. Nah, sekarang share screen ulang, Ibu. Nah, ini sudah oke. Klik audionya dulu Pak Yana. Oh iya, Ibu. Bu EN punten, Bu EN. Video yang saya buat. Bu EN punten, mohon di stop dulu share screen-nya, karena ini sepertinya pas setelah klik share screen, Ibu belum mengklik share audionya, Ibu. Yang bawah, di bawah. Klik share screen, kemudian nanti muncul menu di bawah kiri, Bu ya. Pojok kiri bawah. Ya, itu ada Share with audio. Share computer sound. Sama caranya dibuka dulu Bu EN, Bu Un dibuka dulu video yang mau ditampilkan. Sebelum di share, di pojok bawah ada bagikan dengan audionya. Ya, sebelum di share screen, di pojok kiri Ibu nanti ada di bawah pojok kiri bawah ada share dengan audionya, Bu. Ini. Ya, dengan suaranya. Komputer phone ya. Ya. Oke. Baru share. Iya, siap. Oke. Siswa mampu menyusun informasi dengan menggunakan bahasa. Kedengar nggak sekarang, coba? Ada Bu Un. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, salam kenal dari Bu Guru EN SDN Bojong 1. Video ini berisi pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Semoga video ini menemani anak-anak Bu Guru belajar di rumah. Tetap semangat ya anak-anak. Bu Guru yakin kalian pasti rindu suasana di sekolah, rindu dengan teman-teman, rindu dengan guru-guru, rindu suasana kelas kalian. Tapi kita tetap harus belajar di rumah demi kebaikan bersama. Tetap semangat ya anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini adalah 1. Melalui membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikan dalam bentuk diagram dengan teliti. 2. Melalui bahan bacaan menemukan ide pokok dari bacaan. Siswa mampu menyusun informasi dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan dengan tanggung jawab. 3. Dengan mengamati bunga,
Siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. 4. Dengan berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. 5. Dengan membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Dengan berdiskusi, siswa mampu menulis laporan berupa diagram Venn tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Bacalah buku tema 1, halaman 2 dan 3. Buatlah 5 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Setiap siswa mengisi diagram berdasarkan bacaan. Ini adalah contoh-contoh bunga yang ada di sekitar kita. Bu En yakin kalian pasti menyukai bunga yang sangat indah dan harum. Kita akan pelajari bagian-bagian bunga. Apa yang dimaksud dengan bunga? Anak-anak pintar, bunga adalah bagian tumbuhan yang sangat penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagian pada bunga. 1. Ada mahkota. 2. Benang sari. 3. Kelopak bunga. 4. Dasar bunga. 5. Tangkai bunga. 6. Bakal biji. 7. Tangkai putih. Nah, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Selanjutnya, kebudayaan negara-negara ASEAN. Berikut ini adalah contoh kebudayaan Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh awang alak betatar. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau di rumah keamanan. Melepas sepatu adalah kebiasaan umum orang-orang Brunei sebelum memasuki rumah orang. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikianlah paparan dan tayangan dari SDN Bojong 1. Mohon maaf, pasti banyak kekurangan atau kekeliruan. Kepada LPMP saya mengucapkan terima kasih telah membimbing saya. Insya Allah untuk selanjutnya kami khususnya kami SDN Bojong 1 akan belajar lebih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Yana atau Bu Nita. Ibu En, terima kasih banyak paparannya, cukup lengkap. Ya, cukup lengkap mulai dari profil sekolahnya ditayangkan, kemudian ke rencana pembelajaran sampai ke penilaian dan juga video pembelajarannya. Terima kasih Bu En atas paparannya. Kita masuk ke sesi diskusi, Ibu. Ya, baik, silakan Bapak Ibu. Kita
masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui fasilitas chat, dituliskan di chat, ataupun Bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan ke Bu En. Di sini sudah ada yang mengklik raise hand. Ini Pak Muhammad Basri. Basri. Ada yang ingin ditanyakan Pak Muhammad Basri? Silakan Pak, bisa dibuka mic-nya. Halo Pak Basri. Oh, mungkin tadi hanya keklik aja mungkin ya raise Pak hand-nya. Ikro juga tadi udah acung tangan. Pak Ikro. Pak Ikro. Iya. Tim kita Pak. Silakan Pak Ikro. Tim kita Pak. Oh gitu. Oh dari SDN Bojong ya. Bukan. Tapi tim kita dari Kota Tangerang. Oh gitu. Oh iya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Waktu sesi diskusi kita cukup panjang sampai pukul 10. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan sesi ini untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran, ataupun Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan diseminasi ini tidak hanya mendengarkan paparan pengalaman PJJ dari Bapak Ibu guru model, tetapi juga kita berharap ada sharing pengalaman dari Bapak Ibu guru yang lain yang hadir di sini. Kalau tidak ada mungkin saya Bu En. Boleh ya Bu? Bu En, punten. Kalau saya tadi lihat di paparannya, di slide-nya, ada asinkron kolaboratif. Nah itu teknisnya seperti apa Bu En? Asinkron kolaboratif yaitu itu Pak bekerja sama dengan orang tua di rumahnya, kerjasama dengan lewat WA. Oh, jadi dengan orang tua siswa Ibu ya? Iya. Bukan antar siswa Ibu. Jadi ada beberapa siswa, bukan ya? Oh iya. Jadi asinkron kolaboratif ini dilaksanakan pada saat visitasi ke sekolah Ibu ya? Seperti itu. Iya. Silakan Ibu. Mohon maaf, saya Siti Alia dari Bojong 1. Kami di PPPS dan dewan semua turut nomor guru model Bojong 1 WN yang sudah kami kali. Saya ingin memberi pengalaman saya atau berbagi. Kebetulan untuk asinkron kolaborasi kemarin dengan sudah dibahas. Videonya di mana Pak Ena? Sudah kami bahas. Bu Tita, itu untuk kolaboratif pada pembelajaran jarak jauh antar siswa juga kami ada. Jadi memang karena kebetulan hampir 80% di sekolah kami alhamdulillah sudah melakukan pembelajaran remote. Untuk Google Meet semua guru di SDN Bojong 1 hampir selalu melaksanakan. Baik dalam doa saat pembukaan maupun doa penutup dan pemaparan materi kita diskusi dengan anak-anak melalui Zoom. Jadi hampir 80% Pak. Sehingga kami memberikan tugas kolaborasi antar siswa dalam berdiskusi. Kita silakan mereka lewat Zoom ataupun dengan video call WA group kita bagi. Memang anak-anak yang kesulitan untuk belajar melalui Zoom atau belum paham, kita minta untuk tolong
Zoom atau Google Meet. Sehingga kami sudah menerapkan kolaborasi pembelajaran antar siswa sinkronus maupun asinkronus. Jadi kita sudah bisa berdiskusi. Walau sebenarnya pada masa PJJ awal-awal pembelajaran kolaborasi hanya siswa kita persilakan dengan orang tua. Ketika kami pelajari berbagai aplikasi yang diberikan baik dalam pelatihan maupun KKBE, akhirnya kami terapkan sehingga antar siswa mereka bisa berdiskusi meskipun mereka tidak bertatap secara. Jadi untuk kolaborasinya kira-kira itu Pak di SDN. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu sudah menambahkan penjelasan dari Ibu En terkait asinkron kolaboratif ya. Ini dari Bu Ipa Saripah. Ibu Ipa Saripah dari SDN Batu Bantar. Silakan Ibu. Terima kasih tetap bergabung di Desiminasi, luar biasa Bu Ipa. Silakan Bu Ipa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ke Bu En, saya dari Ipa Saripah dari SDN Batu Bantar, Kabupaten Pandeglang. Ketika Ibu sedang memberikan pembelajaran, apakah yang diberikan oleh Ibu ketika siswa atau peserta didik itu dalam pembelajarannya ada yang mendapatkan nilai bagus atau ada yang mendapatkan nilai rendah. Apakah yang diberikan oleh Ibu itu rewardnya atau punishmentnya? Trik Ibu itu bagaimana memberikan motivasi terhadap anak dalam proses pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya punten Bu Ipa agar terlihat Bu Ipanya ini ada gambar torso kayaknya. Kebetulan paknya di HP ini Bapak tadi pas datang ke sekolah baru buka WA. Biasanya saya laptop digendol aja. Ininya tadi pas buka WA itu Bu Santi baru ngasih informasi tadi, jadi langsung biasanya dibuka di laptop, ini di HP Pak. Punten ya. Ya. Silakan Bu En. Ya, menurut pengalaman saya, Nilai bagus dan rendah yang didapat siswa yang yang saya lakukan adalah kan hasilnya hasil pekerjaan anak-anak setiap dikasih tugas sama saya, dia japri, kemudian dia langsung saya checklist mana yang salah, mana yang betul langsung dinilai Pak, Bu. Halo? Ya. Ini reward atau punishment yang diberikan sama siswa kita di sekolah yang mendapatkan nilai bagus atau rendah. Cara Ibu memberikannya reward atau punishment itu ke siswa berupa apa triknya gitu Bunda? Kami memberikan rewardnya yang yaitu berupa kata keren atau bintang 3, jempol yang rendah kita diremed Bu. Untuk yang rendah diberikan punishmentnya reward. Kalau remedial. Kalau motivasinya Bun. Untuk yang mendapatkan nilai rendah biasanya kan siswa itu gimana sih, malu gitu ya. Terkadang si nilainya itu tidak dilihatkan sama orang tua karena nilainya mendapatkan nilai rendah gitu.
diperlihatkan kepada orang tua saja dia untuk memotivasinya yaitu kita ajak ngobrol kesulitan apa yang dia sampai tidak bisa mengisi soal guru. Dan mengulang akan saya ulang kembali yang sudah dikasih sebelumnya. Dan memberi semangat Bu supaya dia termotivasi untuk lebih baik. Atau Bu En punten di dalam kegiatan visitasi itu termasuk salah satu upaya untuk siswa yang memang mendapatkan nilai rendah atau gimana? Iya betul Pak. Untuk visitasi yang mendapatkan nilai yang rendah. Iya. Nah, kira-kira poin-poin apa saja Ibu ketika melakukan visitasi untuk sebagai upaya untuk ya khususnya bagi siswa yang mendapatkan nilainya rendah, apakah ada semacam bimbingan ataupun mungkin identifikasi terkait kendala-kendala yang dialami oleh siswa sehingga nilainya rendah atau bagaimana Ibu? Menanyakan sebelum menanyakan ke anaknya apa yang belum paham, terus saya memberikan kembali materi atau penjelasan kembali kepada anak sampai dia memahami dan bisa mengisi bahwa tujuannya yang harus itu gitu. Ya, baik Bu En. Seperti itu Bu Ipa, jawaban dari Bu En. Jadi untuk siswa yang mendapatkan nilai bagus itu di WA-nya diberikan ya semacam emoticon jempol ataupun mungkin emoticon lain yang bisa lebih memberikan semangat kepada siswa. Sedangkan untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang itu salah satunya ya upaya dari sekolah itu dengan melakukan visitasi ke rumah di antaranya, walaupun sebetulnya mungkin tidak hanya untuk siswa yang nilainya rendah Ibu ya, Ibu lakukan visitasi tapi juga untuk siswa-siswa yang mungkin ada kendala-kendala lain mungkin. Ada yang tidak punya HP Pak. Kita kalau pulsa sekarang udah semua ya Pak. Bapak juga dapat ya. Dapat dari kantor Bu. Iya. Kalau siswa kan dapat dari pemerintah Ibu ya. Nggak ada alasan Pak. Siswa sekarang nggak ada alasan untuk tidak punya kuota. Iya. Kecuali alasan memang tidak punya HP. Iya. Betul Ibu. Bu Ipa bagaimana Ibu? Masih ada yang ingin disampaikan lagi Bu Ipa? Iya Bapak masih ada. Oh iya, makasih silakan. Ketika anak yang mendapatkan nilai rendah itu, ya kata Ibu tadi kan diajak bicara atau pendekatan. Apakah nilai yang diberikan kepada siswanya itu tadi yang saya tanyakan itu kan udah di remedial. Ketika di remedial, siswa masih misalnya dalam nilainya itu karena sekarang kita musimnya PJJ padahal nilainya bagus-bagus karena mungkin dibantu sama orang tua, tapi kan masih ada siswa yang nilainya di bawah KKM atau rata-rata itu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya itu mohon reviewnya dari Bu Nita. Terima kasih Bapak Yana. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu Ipa. Silakan Bu En. Ibu Andin, sebentar Ibu, ditahan dulu Ibu ya. Silakan Bu En. Misalnya kalau diremeh tetap mendapatkan nilai, berarti harus ada perlakuan yang khusus bahwa dia belum bisa untuk mengikuti remedia. Kita berikan terus 1, 2, 3 sampai dia berhasil untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan KKN.
Iya, kan setiap anak itu memiliki IQ-nya yang berbeda. Jadi tidak semua sama dalam menangkap pembelajaran. Sudah Pak Yana? Oh, baik Bu En. Ya, demikian Bu Ipa. Mohon maaf kalau misalkan ada yang ini, mungkin nanti Bu Haja Nita Eka bisa menambahkan. Ya, baik. Bu Ipa, cukup Ibu? Ya, terima kasih Bapak. Oh ya, baik. Silakan Bu Andin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu dari sekolah mana Ibu? Saya dari sekolah Setia Bakti, Pak. Oh, Setia Bakti Tangerang. Iya, Tangerang. Oh ya, ya silakan Ibu. Ibu Ane ya, namanya Andinnya panjangannya Pak, Bu Ane. Oh gitu, ya, ya. Silakan Ibu. Ibu EN, mohon pencerahannya. Kalau di sekolah Ibu ada aplikasi apa yang digunakan supaya lebih interaktif lagi dengan anak murid, Bu, aplikasinya? Supaya lebih have fun gitu anak-anak, karena kan di PJJ ini anak-anak itu bosan ya kalau cuma konvensional, gurunya menerangkan, dikasih tugas lagi, terus walaupun dia buat sesuatu. Nah, ada aplikasi nggak Bu yang digunakan untuk bisa lebih interaktif lagi dengan anak, sehingga anak bisa dalam teknologinya menggunakan aplikasi apa yang berhubungan dengan teknologi gitu. Terima kasih Bu Ana. Ya, silakan langsung saja Bu En. Di Bojong Satu kita menggunakan Zoom Meeting, Google Meet, Google Form, terus ada kuisis yang bisa kita bermain game ya lewat kuisis. Iya, ada kuisis, ada Google Form. Ya. Oh ya, baik. Jadi untuk medianya, untuk kegiatan pembelajaran daring sinkron itu menggunakan Zoom dan Google Meet Ibu ya. Sedangkan untuk yang asinkronnya menggunakan GCR, kemudian WA Group juga Ibu. WA Group. Ya, sedangkan untuk penilaian salah satu aplikasinya menggunakan Quizzes Ibu ya. Iya Pak. Iya. Seperti itu Bu Ana. Iya. Ada yang Kebetulan ya, ya. ada yang ingin tambahkan Kebetulan lagi? di sekolah saya juga menggunakan quizzes Bu, supaya anak bisa lebih berinteraktif lagi dengan gurunya. Nah, Bu, upaya apa sih Bu di sekolah Ibu yang dilakukan untuk mensiasati anak yang jarang masuk di JM-nya atau di Zoom-nya? Kan misalnya dari 20 atau 18 anak itu jarang masuk Bu, misalnya 1 minggu 2 minggu dengan alasan misalnya WA-nya handphonenya rusak, terus connection-nya nggak ada, tapi jadi tiap hari itu kosong terus. Nah, upaya-upaya yang dilakukan di sekolah Ibu untuk mensiasati selain visitasi, apalagi ya Bu ya? Untuk sementara ini ya di masa pandemi di Bojong Satu masuk di anak-anak di Google Meet, Zoom Meet itu selalu paling yang tidak ikut cuma 2 atau 3 orang, mungkin karena kendala tidak punya HP, terus HP-nya tidak sinkron, tapi kita upayakan bukan saya aja, untuk guru yang lain pun selain datang seminggu sekali ke sekolah untuk tatap muka tapi bersama orang tua 10 anak berapa menit sudah ganti lagi berapa menit, kita selalu berkomunikasi dengan anak. Jadi upayanya misalnya ada anak yang tidak bisa masuk Zoom atau Google Meet,
dia anak suruh datang ke sekolah, nanti diajarin ini apa HP-nya, apakah atau anaknya yang tidak bisa, atau orang tuanya yang kebanyakan kan orang tua pada kerja, jadi anaknya ada pembantunya atau siapa atau keluarga yang lain. Jadi upayanya anaknya disuruh sekolah, kalau tidak bisa mengikuti atau di Zoom untuk disinkronkan biar bisa masuk ketika ada Zoom biar bisa anak tersebut masuk. Begitu Ibu Ane. Baik Bu, betul upayanya seperti itu ya teknisnya Bu. Namun kan pasti ada alasan nih, sudah Ibu lakukan visitasi, terus kemudian anaknya diharapkan datang ke sekolah, tapi ternyata anaknya nggak hadir Bu. Upaya apa sih yang paling ampuh yang Ibu lakukan lagi supaya bisa, macam-macam ya dengan alasan karena di PJJ ini alasan keluarganya, ekonomi, ya connection, ya teknologi. Nah pasti ada aja di beberapa sekolah yang pasti berkendala gitu. Jadi alasannya yang upaya yang paling ampuh yang supaya Ibu setelah melakukan yang 3 itu apalagi Bu, supaya emang anak itu ternyata mendapat pelajaran gitu, tidak ketinggalan. Iya, kita berkomunikasi dengan orang tua, terus anak diajak ngobrol juga, kenapa sampai nggak mau ikut pelajaran, kita datangin Bu Ana ke rumahnya. Visitasi ya Bu ya. Iya. Selalu didatangin kalau beberapa hari nggak bisa hadir, nggak bisa ikut pembelajaran, kami selalu mengecek Bu ke rumahnya. Terima kasih Bu En. Sama-sama Bu Anu. Terima kasih Pak Yana. Atau masih ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Bu Ana. Ya. Mungkin dari Bu Uningsih ada yang ingin ditambahkan Bu Uningsih? Kecil Bang. Sebentar. Jadi Bu Uningsih selaku kepala sekolah di SDN Bojong 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Uningsih. Saya alhamdulillah dari SD kami Bu En ini super sekali. Terima kasih Bu En yang sudah begitu hebat men-sharekan bagaimana pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1. Tadi ya untuk kendala-kendala yang dihadapi pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1, baik itu terkendala dengan sinyal maupun terkendala dengan HP, kami biasanya menghadirkan anak tersebut ke sekolah tadi seminggu sekali sesuai dengan jadwal dan diatur kehadirannya. Setiap kehadiran itu antara maksimal 5 atau mungkin 10 orang, dan protokol kesehatan itu betul-betul dilaksanakan. Sebelum masuk pintu gerbang kami sudah menyediakan tempat cuci tangan dan satpam selalu memegang termogan, sehingga jika ada orang tua siswa atau siswa yang masuk ke dalam sekolah kami dengan kondisi suhunya di atas 37 sudah tidak diperkenankan masuk, dan apalagi jika tidak menggunakan masker. Nah pada saat itulah seminggu sekali itulah guru melakukan komunikasi dengan orang tua secara face to face, kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, bahkan bukan hanya kesulitan teknis pelaksanaan pembelajaran, juga termasuk kesulitan-kesulitan dalam mencapai kompetensi yang diinginkan atau yang telah direncanakan oleh guru. Sehingga sedini mungkin setiap minggunya kami mengadakan komunikasi. Jika ada kendala, dan memang ada juga, tapi kalau Bu En sepertinya tidak ada laporan ke saya. Kalau guru yang lain, karena setiap minggunya saya selalu bertanya ada kendala atau tidak pelaksanaan PJJ-nya. Kemudian jika ada kendala, kebetulan dari kelasnya Bu Alia ini pernah mengalami kendala, anak itu tidak masuk. Ternyata bukan karena tidak punya HP atau tidak ada sinyal, tetapi karena tidak ada waktu orang tua untuk mendampingi anaknya, sehingga dia bahkan saya sendiri ikut mendampingi guru jika guru
guru itu mengadakan kunjungan ke rumah yang memang mengalami banyak kendala terhadap pelaksanaan PJJ seperti itu. Jadi insya Allah pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1 berjalan dengan baik karena seluruh guru di SD Bojong 1 sudah mendapatkan pelatihan bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi baik itu Zoom Meeting, Google Classroom, kemudian Google Meet, bahkan penggunaan WA group pun insya Allah nih ada kita dari SD Bojong 1. Bunda Sri Harti, beliau sudah mau menjelang 2 tahun lagi pensiun, tetapi alhamdulillah dengan semangat beliau menggunakan aplikasi-aplikasi itu ternyata asalkan mau dan pasti mampu. Banyak orang tua justru yang merespon super terhadap pelaksanaan PJJ SD Bojong 1 ini. Termasuk ini latar belakang kami ini pemecatan kegiatan di belakang ini adalah dilaksanakan di masa PJJ. Begitu antusiasnya orang tua siswa mendukung proses belajar mengajar di SD Bojong 1. Tentunya ini terwujud karena kualitas belajar mengajar dari guru-guru di SD Bojong 1 yang sangat bagus. Tidak ada kendala dan orang tua respon. Jika ada kendala pun segera akan kami tangani. Mungkin seperti itu Pak Yana dan teman-teman bagaimana pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1. Itu saja masukannya. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Uningsi. Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum sesi Bu EN ini berakhir. Maka silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Iya Pak, ada dari Silakan. SDN Taman Sukaria 1. Oh iya, silakan Ibu. Umi. Seguru seilmu kabar janggu. Saya mau bertanya, tadi kan dikatakan ada siswa berdiskusi aktif. Bagaimana upaya di SD Bojong 1 melaksanakan siswa yang berdiskusi aktif, sedangkan tidak semua siswa memiliki fasilitas seperti HP ataupun laptop untuk melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi yang sudah ada. Tadi kan ada Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Google Form. Itu bagaimana upaya dari SD Bojong 1 agar semua siswa terlibat berdiskusi aktif. Itu aja. Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi. Silakan Bu EN. Tadi yang terkendala ya. Ya. Untuk di SD Bojong 1 yang tidak mempunyai HP, sinkronus ya. Tentang sinkronus ya Bu. Terkait kolaboratif. Ya, memang semua anak tidak mempunyai HP, tapi yang saya rasakan untuk kelas saya di kelas 6 itu hampir semua bisa mengikuti PJJ pandemi COVID-19. Tapi mungkin kalau di kelas lain memang masih ada terkendala, tetapi gurunya tetap anaknya selalu dikunjungi. Ya. Jadi Kalau dihubunginnya maksudnya gimana ya Bu? Kalau dihubunginnya maksudnya seperti apa? Anak yang datang ke sekolah atau ibu guru yang datang ke rumah siswa? Ibu siapa tadi yang bertanya? Saya bantu ya. Ini Fadila dari Fadila. Pak Yana, boleh saya membantu? Boleh Ibu, silakan Bu Ningsi. Ibu Umi, jadi begini. Tadi saya sudah memaparkan bahwa pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1 alhamdulillah tidak terkendala. Jadi anak-anak yang tidak bisa masuk Zoom Meeting atau Google Meet biasanya mereka
mereka berkomunikasi di WA Group. Bahkan saya sendiri masuk ke dalam semua grup yang ada di SD Bojong 1, sehingga saya yakin betul bahwa pelaksanaan PJJ di SD Bojong 1 berjalan dengan baik. Jadi kalau terkendala masuk ke Zoom meeting atau ke Google Meet yang sinkronus, maka secara asinkronusnya melakukan diskusi di dalam WA Group. Jika masih ada kendala karena tidak memiliki HP atau mungkin waktu orang tuanya atau HP-nya dibawa oleh orang tua, biasanya guru berkunjung atau melakukan visitasi ke rumah anak tersebut, apalagi jika menemui anaknya yang mengalami kesulitan belajar atau perlu remedial atau mungkin nilainya juga tidak maksimal. Nah, biasanya berkunjung, atau anak tersebut diminta untuk datang ke sekolah, diberikan penjelasan bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kaitannya dengan pelaksanaan diskusi yang sinkronus tadi ya, menggunakan aplikasi-aplikasi baik itu Zoom Meeting ataupun Google Meet, kemudian diskusi di WA Group. Nah, untuk anak-anak yang terkendala, tetapi sebetulnya ini tidak terjadi ya di SD Bojong 1 karena yang tidak memiliki HP-nya sangat sedikit, sehingga anak tersebut kalaupun mungkin di awal-awal bulan Maret, April, atau mungkin sebelum pemerintah meluncurkan dana untuk pulsa, biasanya guru-guru itu saya lihat meminta kepada anak yang berdekatan untuk melaksanakan diskusi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah secara kelompok yang rumahnya berdekatan, dengan tetap menyarankan menggunakan protokol kesehatan dan di bawah pengawasan orang tua. Begitu sepertinya kalau misalnya diskusi kelompok jika terkendala oleh pelaksanaan PJJ, tapi saya lihat hampir 80%, mungkin mendekati 90% anak-anak tidak ada kendala. Bahkan ini Bu En itu kan mengajar di kelas 6. Kelas 6 itu sudah canggih-canggih anak kami. Jadi bahkan anak kami pada pelaksanaan kegiatan kemarin Maulid Nabi, kemudian kegiatan Sumpah Pemuda, kami tetap melaksanakan itu. Anak-anak diperkenalkan, bahkan kami membuat flyer bagaimana mereka bisa men-sharekan apa yang dia miliki atau bakat dia di YouTube, di Instagram, bahkan anak-anak kami TikTok pun mereka sudah pandai sekali. Anak-anak kelas 6 itu jadi tidak ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin kalau kelas rendah pun karena gurunya militan, Bu Dayanti dengan sisa usia bekerjanya yang tinggal sedikit pun, tetapi karena semangat, alhamdulillah orang tuanya pun support sekali. Bahkan kami yang juara 1 kemarin dalam kegiatan Sumpah Pemuda itu anak kelas 1 yang sudah bisa mungkin dibantu oleh orang tuanya men-sharekan pidatonya, puisinya, nyanyinya melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Twitter, sehingga untuk kami di SD Bojong 1 insya Allah kalau dibilang 100% sih tidak mungkin ya, tetapi ya 90% karena sudah bisa memanfaatkan model-model pembelajaran atau memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang saat ini oleh pemerintah diberikan peluang atau diberikan kuota yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Itu mungkin Bu Umi paparan dari jawaban dari SD Bojong 1. Terima kasih. Terima kasih Pak Yana. Iya Bu, berarti diskusinya itu bisa dengan cara online ataupun offline gitu ya Bu ya? Diskusi aktifnya Bu dilakukannya secara online, bisa secara online dan offline seperti itu. Jadi kami melaksanakan PJJ-nya PJJ kombinasi sinkronus, asinkronus, dan luring. Jadi luring dan daring. Ya cukup Bu. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Semoga di sekolah saya juga bisa melaksanakan seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi Fadilah dari SDN Taman Sukarya Ibu ya.
Ya, baik. Tadi ada yang mengklik raise hand dari Bu Umi Kulsum atau Bu siapa ya tadi? Bu Umi Kulsum? Umi Kulsum Margianti, silakan Bu Umi. Atau tidak jadi? Baik, kalau tidak jadi tidak jadi menanyanya. Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan untuk sesi Bu EN. Sebelum kita akhiri untuk sesi Bu EN, dari Bu Hajanita Eka, ada yang ingin disampaikan Bu Hajanita Eka? Ya, terima kasih Pak Yana, Bu EN, Bu Un, dan tim TPMPS dari SD Bojong. Luar biasa, kolaborasinya keren ya. Sudah menyiapkan diri dan membantu berkolaborasi menjawab dan menyiapkan semua persiapan hari ini ya. Terima kasih, sampai terharu saya ya. Jarang sekali kepala sekolah yang mau duduk bersama dan mendampingi gitu ya selama diseminasi ini. Kumpul Ternyata semua Bu Nita. salah satu. Kumpul semua Iya, Pak. seperti di Motivasi situ. dari LPMP. Ya, ini semuanya hadir di sana, supporting cheerleadernya banyak. Jadi semangat ya, Bapak Ibu. Saya nggak bisa berbicara, untuk tambahkan. Oke, terkait beberapa tadi ada pertanyaan, Pak Yana ya, ada yang perlu kita tambahkan. Tadi kebetulan nyolek saya Ibu Ipah Saripah ya, dari SD apa tadi yang Pandeglang ya, Batu Bantar Bu. ya. Tadi sudah dijawab bagaimana oleh Ibu EN tadi, bagaimana bagi siswa yang mendapat nilai bagus dan atau nilainya rendah dalam pembelajaran. Bagaimana trik memotivasinya? Tadi sudah dijawab sebenarnya ya oleh Bu EN. Bentuk motivasi kepada siswa ya, untuk yang nilai bagus atau yang masih belum memenuhi KKM bahasanya gitu ya. Kita harus berikan motivasi dalam bentuk verbal ya. Kalau verbal kan pujian misalnya ya, tadi sudah bagus, sudah keren misalnya, mantap gitu. Itu bentuknya berupa verbal. Kalau non verbal seperti apa? Tadi sudah dijelaskan. Kita bisa memberi tanda bintang, kita bisa mengkumulasikan prestasi dia dalam seminggu, nanti kita sebutkan diumumkan dalam satu minggu siswa terbaik kita pada minggu ini adalah ini, karena bisa menjawab, mengerjakan tugas tepat waktu, sudah hadir saat pelaksanaan Zoom meeting misalnya ya. Jadi bukan hanya tugas atau pengerjaan, tapi sikap-sikapnya juga disiplinnya bagaimana, partisipasinya gitu ya. Itu juga jadi, karena di Bojong ini sebetulnya karakternya juga diutamakan ya Bu, dengan hari-hari itu untuk pengembangan karakter. Jadi bukan hanya penilaian secara kognitif, tapi sikapnya juga dinilai ya. Oke. Bagaimana kalau ternyata sudah melakukan remedial gitu ya, tapi siswa kita belum mencapai KKM gitu ya. KKM gitu ya. Proses pemberian remedial itu kan kita menyisirnya ke KKM KD ya. Selesai KD itu dilaksanakan, kita biasanya melakukan evaluasi ketercapaian KKM KD gitu ya. Jangan menunggu sampai PTS atau PAS gitu ya. Jadi selesai satu KD diajarkan, pastikan kita melakukan evaluasi. Kita sisir dulu dari KKM KD, di IPK mana anak ini mengalami kendala atau masalah ya, sehingga yang tidak mencapai KKM KD. Menyisirnya seperti itu. KD kan terdiri dari beberapa IPK. Di IPK mana anak ini yang masih rendah ya, yang harus kita tingkatkan. Berarti kita harus, bukan berarti memberikan tes ulang ya. Ini yang pemahamannya masih salah. Remedial
ada yang memberikan tes ulang atau retest ya. Padahal kita lihat dulu, kita jaring dulu di indikator mana atau IPK mana anak ini yang bermasalah. Setelah itu kita cari rata-rata di kelas kita nih. Ada berapa orang anak yang bermasalah seperti ini ya. Kalau memang berbeda-beda permasalahannya di tiap IPK, berarti kita harus memberikan remedialnya berupa penguatan materi gitu ya. Kita beri dulu penyederhanaan, mungkin materi yang kemarin terlalu kompleks sehingga anak ini belum bisa, berarti kita beri bimbingan secara kelompok, kita treatment dulu, baru kita boleh mengukurnya lagi, mengadakan evaluasi ulang dengan soal yang berbeda ya, diusahakan. Jadi ada variasi bagaimana. Terus kalau memangnya ada beberapa orang yang masalahnya sama, berarti kita bisa berikan bimbingan secara berkelompok ya. Jadi remedialnya secara berkelompok dengan yang siswa yang sama masalahnya. Nah, kalau 50% dari siswa kita belum mencapai KKM, kita harus melakukan pembelajaran secara ulang ya, Bapak dan Ibu ya. Artinya kita harus mengulang kembali pembelajaran dengan materi yang disederhanakan, variasi gaya mengajar kita yang diperbaiki, atau soal yang kita lihat tingkat kompleksitasnya sesuaikan dengan kemampuan rata-rata siswa di kelas kita. Nah, bisa juga remedial dengan memanfaatkan teman sebayanya yang sudah lebih mampu gitu ya. Artinya bisa memanfaatkan teman sebaya untuk melaksanakan remedial. Bentuk tugas yang diberikan juga bervariasi ya. Bisa tugas memperkaya bahan bacaan, misalnya membaca referensi, bisa memberikan tugas proyek dan sebagainya. Bukan hanya tes pengetahuan. Seperti itu tambahan saya untuk pertanyaan tadi Bu Ipah yang dari SD Batu Bantar ya. Kalau pertanyaan lainnya sebenarnya sudah jelas dan sudah dijawab secara lugas. Ada 6.000 dong. Ya seperti itu Pak Yana. Gua tuh malah ketawa. Ada 6.000. Baik, dengan berakhirnya tadi tambahan dari Bu Hajah Nisa Eka, betul sesi untuk Bu kita akhiri untuk Bu WN. Ada closing statement Ibu? Maka silakan Bu WN. Penutup Ibu, penutup dari Bu WN. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah ya tadi paparan dan tayangan dari SDN Bujur 1. Terima kasih kepada Pak Yana, terima kasih kepada Bu Nita yang telah membimbing dan memberi arahannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi nanti Mas minta bimbingan. Ini Bu ada brand Bujur 1. Brand Bujur 1 Bu. Ayo. Bunda, ini ada Bojong 1 brand Bojong 1 pengen tampil katanya. Boleh. Bangga. Pasukannya di belakang banyak Bu. Ya, silakan. Siap ya. Kita wibawa berkarakter SDN Bojong 1. Oke. Terima kasih Pak Yana, terima kasih Bu Nita, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah lemes saya. Ibu. Ya, baik, luar biasa sekali nih Bu Nita SDN Bojong 1 ini. Leadernya Bu Uning sih, ya leadernya luar biasa, sekolahnya juga luar biasa ini. Baik, terima kasih Bu EN atas paparannya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Bu EN dari SDN Bojong 1. Terima kasih Bu EN. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi paparan dari Bu En Juniarsi dari SDN Bojong 1 terkait pengalaman PJJ yang sudah dilaksanakan oleh Bu En di SDN Bojong 1 dan juga oleh tim dari SDN Bojong 1 yang sudah didampingi oleh Bu Kepalanya. Bapak Ibu, kita beranjak ke pemateri yang kedua, yaitu dari SDN Jurumudi Baru, Bu Yanti Lesmana Dewi. Bu Yanti sudah bergabung? Sudah tampil, Pak. Oh, sudah tampil ya. Baik, Bu Yanti. Silakan Bu Yanti. Waktu untuk Bu Yanti sampai pukul 12. Untuk paparan sekitar 50 atau 60 menit. Dan sisanya kita gunakan untuk diskusi. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Santi. Bu Yanti, mohon maaf. Baik, Pak Iyana, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala LPMP Banten, yang saya hormati Ibu Hajah Nita Eka MPD, di mana yang ada di balik layar yang selalu semangat, ada Pak Eko, Pak Yana, dan masih banyak lagi orang-orang hebat di balik layar tersebut yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Juga yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Jurumudi Baru, beserta rekan-rekan narasumber yang benar-benar hebat, yang mungkin saya masih banyak hebat. Suaranya kurang ini ya, suaranya. Betul nggak, Ya, Ibu Bapak? ya sepertinya begitu Pak. Saya pikir hanya di saya. Bu Iya. Yanti, punten, Ibu pakai headset atau langsung? Enggak, Pak. Oh, Saya enggak, langsung, Pak. Oh, langsung Ya. Dari mic. Ya. Videonya dibuka di mana videonya? Ada. Terdengar, Ada Pak? Pak. Terdengar. Ah, Ibu mungkin posisinya agak lebih mendekat ke laptopnya Ibu. Oh, oke, siap. Saya nampak di layar. Iya. Sudah? Ya, silakan Ibu, dilanjut Ibu. Selanjutnya Pak ya, yang saya hormati yaitu guru-guru hebat dari mulai kota Tangerang sampai provinsi Banten, bahkan seluruh Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan acara diseminasi ini. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya, yaitu Ibu Yanti Lesmana Dewi. Saya panggilannya asal dari instansi SDN Jurumudi Baru. Jabatan saya sebagai guru kelas, dan saya lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 5 Mei 1977. Alamat saya berada di Kota Tangerang, dan emailnya nanti sudah terdata di profil SD Jurumudi Baru. Baiklah teman-teman, saya akan menampilkan sebelumnya yaitu profil SD kami, yaitu SD Jurumudi Baru, yang kita bisa saksikan di layar monitor kita, yaitu kita bisa saksikan di sini nanti. Bu Yanti, punten Bu. Bisa Ya. di slideshow Ibu? PowerPoint-nya. Ya. Sudah berjalan, Pak? Sudah. Oke. Udah. Ini adalah profil SDN Jurumudi dalam rangka diseminasi. Kita lihat selanjutnya. Di sini ada praktik dalam rangka optimalisasi PJJ di masa pandemi COVID-19. Dapat juga biodata saya.